Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Selasa 20 September 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika dengan demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema memelihara kekudusan hidup gereja. Dalam usahanya untuk mempertahankan kekudusan di dalam jemaat, Rasul Paulus menulis surat dan meminta jemaat di Korintus untuk menjauhkan diri dari orang yang mengaku Kristen, tetapi menyukai dosa dan suka mencari-cari alasan untuk membenarkan dosa yang diperbuatnya. Sebab orang-orang seperti inilah yang akan membuat dunia menyalahartikan ajaran Kristus. Sebagai umat percaya, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menghakimi dunia. Sebab itu adalah kedaulatan Allah. Tetapi Allah mengizinkan kita untuk mendisiplinkan orang yang melakukan dosa di jemaat. Orang-orang yang melakukan dosa secara terbuka, orang-orang yang tidak menyesali dosa yang diperbuatnya. Dosa-dosa yang disebutkan oleh Paulus sesungguhnya menggambarkan 3 jenis dosa. Cabul dan pemabuk adalah dosa terhadap diri sendiri. Kikir, pemfitnah, dan penipu adalah dosa terhadap sesama. Dan penyembah berhala sebagai dosa terhadap Allah. Ketiga jenis dosa ini adalah gambaran akan dosa yang menyeluruh, sekaligus menunjukkan kemerosotan iman jemaat karena sikap kompromi pada dosa. Di masa kini, gereja sebagai pribadi maupun sebagai suatu persekutuan juga kerap berkompromi dengan dosa. Sebagai gereja yang diutus ke tengah dunia ini, sudah seharusnya kita bersikap memakai standar moral Allah. Berani menolak ide-ide dosa dan perilaku tidak bermoral, sekalipun masyarakat sekitar menerima dan mempraktekannya. Bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai terseret arus dan larut dalam pergaulan yang buruk. Jadilah teladan dalam memberi pengaruh positif dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tidak perlu menggosipkan keburukan orang-orang yang tidak seiman, sebab itu bukan tugas kita. Allah sendiri yang akan menghakimi mereka. Tugas kita adalah memelihara kekudusan hidup agar gereja dapat menjadi terang dunia. Doa malam ini, Tuhan, tolong kami agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang membawa kami pada perilaku yang buruk. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.